bukannya mendamaikan, malah ngebuat permasalahan baru di kasusnya si Agus ini tadi. Dan Bang Farhad ini ngomong salah satunya kekecewaan dia ke Bang Densu. Hola netizen yang tercinta, perseteruan antara Agus dengan Pratiwi Novianti terkait uang donasi masih terus berlanjut hingga kini. Denny Sumargo turut angkat bicara setelah namanya ikut terseret dalam masalah ini melalui unggahan pengacara Farhad Abbas. Denny Sumargo sempat menulis komentar tae sebagai bentuk protes karena tidak setuju namanya dikaitkan dengan masalah donasi tersebut. Komentar tersebut memicu reaksi keras Farhad Abbas yang kemudian mengancam akan menghajar Denny Sumargo. Menanggapi ancaman itu, Denny Sumargo langsung mendatangi kediaman Farhad Abbas. Meski begitu, konflik keduanya belum juga mereda hingga sekarang. Denny Sumargo mengungkapkan kekecewaannya karena masalah yang seharusnya sudah selesai malah kembali memanas. Kondisi ini membuat Denny Sumargo tidak kuasa menahan rasa kecewanya. Denny Sumargo sebenarnya telah berupaya menjadi mediator untuk menyelesaikan masalah antara Agus dan Pratiwi Novianti. Namun sayangnya, niat baik Denny Sumargo justru berujung polemik baru. Denny Sumargo menceritakan upayanya untuk mempertemukan kedua belah pihak secara tertutup. Ia bahkan berinisiatif untuk menjadi penengah dalam pertemuan tersebut. Pihak pengacara Agus ternyata menginginkan pertemuan tersebut direkam dan dikomersialkan. Meski begitu, Denny Sumargo tidak setuju dengan rencana tersebut. Sementara Denny Sumargo tidak ingin mengkomersilkannya. Namun sayangnya niat baiknya dipelintir. Denny Sumargo memberikan solusi agar Farhad Abbas tidak lagi ikut campur dalam masalah ini. Menurutnya, keterlibatan Farhad Abbas justru membuat keadaan semakin runyam. Denny Sumargo berharap masalah antara kedua belah pihak bisa segera berakhir. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Saya setuju dengan statement Bang Densu. Kalau Farhad mundur, maka Agus dan Teh Novi bisa didamaikan. Kenapa? Karena Farhad jelas dari gelagat, sikap, kalimat, tulisannya itu malah memanas-manasi, mengompori, dan merunyamkan suasana. Bukan mengademkan suasana, bukan mencari solusi, tapi justru dia mengibarkan eksistensinya. Jadi di sini sebenarnya Farhad itu numpang persoalan Agus dan membuat Agus kondisinya semakin runyam karena harus bermusuhan dengan Teh Novi yang pernah menolongnya. Farhad mundur. Nih ada lucu lagi nih. FA meminta Denny Sumargo untuk meminta maaf secara terbuka. Ya siapa lu nyuruh orang minta maaf? Emang dia salah apa coba? Ya kan? Salah apa Denny Sumargo? Dia bener kok. Cuma situ aja gengsi, malu. Itu nantang orang, giliran disamperin, iya kan, melempem kayak kerupuk kaleng. Ujung-ujungnya malu sendiri kan. Iya, makanya kalau punya mulut tuh dijaga, ya kan. Iya, jangan asal mangap aja. Kalau asal mangap mah gampang. Cuma pertanggungjawabannya, tuh omongan bisa dipegang apa enggak gitu kan. Dan saya hajar kau, ya kan. Ujung-ujungnya pas disamperin ke rumah, ya kan, saya hajar kau. Ternyata artinya beda. Pembela kaum yang lemah. Sekarang kan malu sendiri kan. Giliran udah malu, suruh orang minta maaf secara terbuka, ya kan. Kalau nggak minta maaf, saya seret ke kasus hukum. Udah nggak usah kasus hukum, mendingan ya kalau situ emang gentleman sebagai laki-laki, satu ring aja tuh sama Denny Sumargo, ya. Nah, satu ring aja, ya, fight aja di situ. Ya, itu baru laki-laki, jangan cemen ya. Lapor melapor terus menerus, itulah kerjaan Bang Abdul. Lapor aja terus, lakukan sesuka hati. Karep lu Bang Abdul. Giliran didatengin gak punya nyali. Orangnya udah pergi jauh, baru ngoceh-ngoceh. Udah lu pakai rok aja deh. Kalau nggak pakai daster.
laki itu kalau berani punya nyali pas lagi face to face. Jangan orangnya udah ngacir baru ngebacot. Sekarang mau lapor-laporan lagi, berasa kayak lagi mainan sama anak kecil. Hai, udah gitu Samiun ikut-ikutan lagi. Katanya pengen damai, tapi sama-sama saling ngomporin. Karep lu, bebas. Lakukan sesuka hati, sepenuh hati. Aduh, ini perasaan masalah itu kan masalah soal dana donasi yang patut diduga ada penyalahgunaan. Kok makin hari makin jauh ya? Makin gak tentu arah, semakin tersesat. Ruwet, semrawut, makin gak tentu arah. Ini orang-orang nih ya, pada dasarnya ada niatan buat beresin masalah apa kagak sih? Perasaan makin hari bukan berkurang, masalah malah makin nambah. Ini lama-lama kita semua yang jadi sakit nih, karena ngelihatnya malah tambah migrain, otak mules-mules, perut pusing, puyeng weh. Bukannya berkurang, masalah malah makin nambah. Karep lu lah. Ternyata Bang Densu tuh nyamperin langsung rumahnya Bang Farhat untuk mengkonfirmasi. Katanya kan Bang Densu bakal dihajar tuh sama Bang Farhat. Terus Bang Densu nih nanya, sekarang gua udah di hadapan lo, sekarang katanya kan mau hajar. Sudah, aku siap untuk dihajar dan gue gak bakal ngelawan, kata Bang Densu kayak gitu. Dan apa yang terjadi? Ternyata memang Bang Farhat ini gak beneran untuk menghajar Bang Densu. Dia katanya itu cuma semboyan dari lawyernya dia, kayak hajar pukul itu punya arti yang berbeda, yang punya arti khusus untuk Bang Farhat. Dan usut punya usut, setelah saya ngikutin arah pembicaraan mereka, ternyata Bang Farhat ini tidak terima dikatain TAI tadi sama Bang Densu di komentarnya. Dan itu jadi akar permasalahan kenapa sampai Bang Farhat ini ngomong kayak gitu ke Bang Densu. Dan terus dikonfirmasi langsung ke Bang Densu. Bang Densu tuh menyampaikan bahwa itu semua punya konotasi yang berbeda, punya arti yang berbeda kalau misalkan lu lihat sudut pandangnya. Dan kalau misalkan kenapa itu sampai dia keluarkan, ya karena lihat dong apa yang sudah dilakukan oleh Bang Farhat ini. Bukannya mendamaikan, malah ngebuat permasalahan baru di kasusnya si Agus ini tadi. Dan Bang Farhat ini ngomong salah satunya kekecewaan dia ke Bang Densu, yaitu ketika mereka itu jadwalnya akan dipertemukan atau dimediasi, tapi itu gagal, dibatalkan sama Bang Densu. Dan Bang Densu ngomong, ya lihat sendiri aja kenapa itu semua dibatalkan, karena emang kayak apa gitu loh, udah yang terjadi di media itu udah carut marut kayak gitu. Dan Bang Densu itu kayak menyayangkan kenapa Bang Farhat ini ngelakuin kayak gini nih. Emang iya untuk membantu, tapi kan ini semua sebenarnya sudah ada arah penyelesaiannya, tapi justru malah makin kisruh setelah Bang Farhatnya masuk. Dan di sini ya saya menyadari langsung ya, memang Bang Farhat itu paling bisa kalau mancing emosi orang. Bagaimana menurut pendapat kalian teman-teman? Siapa yang ngikutin kasusnya si Agus? Jujur ya, dari awal kasus si Agus ada, gue sama sekali tidak menaruh simpati sedikit pun. Padahal gue orangnya gampang terharu, gampang terenyuh, gampang memberikan simpati kepada orang lain. Tapi nih ya, nggak tahu kenapa gue nggak nyimpen sedikit pun gitu kasihan ke si Agus. Maaf nih ya Gus ya, karena dari segi bicara pun udah bisa ketebak. Tambah lagi waktu di channel YouTube Tenopi yang bilang Agus sedih banget. Ditambah lagi pas kemarin di pagi-pagi ambiar dia blunder waktu si hostnya gini. Kenapa lu ikut gini Gus? Kan lu gak bisa lihat. Kenapa? Kalau misalnya lu udah bisa lihat, kenapa nggak dibuka aja perbannya? Gus, gini ya Gus ya, kan lu nggak bisa lihat ya.
tapi masih bisa mendengar kan. Saran ini mah, saran dari gue, udahlah minta maaf aja ke Tenopi. Soalnya netizen udah pinter Agus, udah bisa lihat mana yang acting, mana yang real. Saran gue sih gitu ya Gus ya. Ya ini mah saran, udahlah minta maaf aja, akuin perbuatan, udah clear ya. Dah, semoga bisa lihat normal deh Gus ya. Salam Agus.